Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak kembali, tetapi dengan menggunakan cara yang berbeda. Kalau kemarin kan kita menggunakannya definisi nilai mutlak. Nah, kalau sekarang kita akan menentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak seperti materi kemarin, tapi di sini kita menggunakan sifat nilai mutlak di mana suatu mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Pertama-tama, Ibu akan jelaskan dulu mengapa kita bisa menemukan bahwa mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Di sini Ibu mempunyai tabel. Kita akan belajar mengenai hubungan mutlak X dengan akar X kuadrat. Sekarang di sini Ibu ada X, X-nya ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. X ini akan dimasukkan ke rumus ini di setiap masing-masing rumus. Sekarang X-nya mintanya X kuadrat nih. Maka kita masuk ini adalah min 4. Sehingga maka min 4 dikuadratkan. Sama aja min 4 dikali min 4. Min 4 kali min 4 berarti hasilnya 16. Lalu juga min 3 kuadrat maka sama dengan min 3 dikali min 3. Min kali min hasilnya plus. 3 kali 3 hasilnya berarti 9. Lalu min 2 kuadrat maka hasilnya 4. Min 1 kuadrat hasilnya 1, 0 kuadrat hasilnya 1, 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, hingga 4 kuadrat sama dengan 16. Sekarang akar dari X kuadrat. Akar dari hasilnya ini tadi X kuadrat kan tadi kita udah tahu ini 16, 9, 4, 1, ini 0 ya, 0, 1, 4, 9, 16. Dari hasil-hasil ini kita diakarkan. Akar 16 itu berarti 4. Akar dari 9 itu sama dengan 3. Akar 4 itu 2. Akar 1 itu 1. Akar dari 0 itu 0, akar 1 itu 1, akar 4 itu 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Sekarang kita masukkan X-nya, masing-masing X ini ke rumus ini mutlak X. Mutlak negatif 4. Ingat, mutlak itu ketika bilangan apapun, ketika dimutlakkan hasilnya selalu positif. Jadi di sini kan min 4-nya negatif, 4-nya kan negatif atau min 4. Min 4 ketika dimutlakkan maka hasilnya 4. Lalu min 3 ketika dimutlakkan hasilnya 3. Nilai mutlak 2, min 2 maka hasilnya 2. Nilai mutlak min 1 maka hasil 1. Nilai mutlak 0 itu 0. Nilai mutlak 1 sama dengan 1 sampai selanjutnya yaitu 3, sehingga sini nilai mutlak 4 itu sama dengan 4. Kita perhatikan di bagian ini. Nah, ternyata apa? Lihat sini 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Hasilnya, hasil dari akar X kuadrat dan mutlak X itu selalu sama. Maka dari itu, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai hubungan mutlak X dan akar X kuadrat? Yang dapat disimpulkan bahwa hasil dari akar X kuadrat itu sama dengan hasil mutlak X. Atau dalam matematika sama aja kita dapat mutlak X itu sama karena sama dengan apa? Akar X kuadrat. Itulah kenapa kita dapat sifat nilai mutlak bahwa ketika kita punya mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Itulah
sejarah mengenai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan nilai mutlak menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, di sini Ibu ada 3 contoh, ada A, B, C. Nanti Ibu akan jelaskan mencari himpunan penyelesaian menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Pertama-tama, Ibu akan ingatkan dulu mengenai materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kan kita juga mencari himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Lalu apa bedanya kalau yang ini, materi ini dengan materi sebelumnya? Kalau materi ini, nanti kan pakainya nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Kalau materi kemarin, kita pakainya mengenai definisi nilai mutlak. Nah, caranya seperti ini kan, ada langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 itu dijabarkan definisi nilai mutlak. Langkah 2 adalah mencari X-nya. Nah, sekarang X-nya nih dari yang contoh pertama, yang A tadi, mutlak X min 7 sama dengan 3, hasilnya adalah 4 dan 10. Nah, dengan cara mutlak X sama dengan akar X kuadrat, kita akan mencari himpunan penyelesaian dan pastinya himpunan penyelesaiannya juga akan sama dengan ketika kita mencarinya menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi, misalkan kita punya mutlak X min 7 sama dengan 3. Kita bisa pilih pakai definisi nilai mutlak atau bisa menggunakan mutlak X sama dengan X kuadrat. Jadi ada 2 cara. Nah, yang cara pertama tadi, yang sebelumnya itu definisi nilai mutlak sudah kita pelajari materi sebelumnya. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara kedua itu menggunakan mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sekarang kita akan Sekarang Ibu akan bahas cara menentukan himpunan penyelesaian untuk mutlak X min 7 sama dengan 3 menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Tadi kita menggunakan definisi nilai mutlak di slide sebelumnya, HP-nya adalah 4 dan 10. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Apakah nanti kita ketemunya sama, yaitu hasilnya 4 dan 10? Seharusnya adalah sama, karena walaupun 2 cara yang berbeda, tapi pasti tujuannya sama. Seperti itu. Sekarang, Ibu akan bahas langsung saja. Kita tulis dulu soalnya. Mutlak X min 7 sama dengan 3. Tadi kita kan sudah tahu kalau mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Maka ketika kita punya X min 7, maka didapatkan bahwa, nah, ini X, sini X, sini X min 7, maka sini juga X min 7. X min 7 apa? Kuadrat. Sekarang kalau contoh yang lainnya, misalkan X plus 10, ya maka di sini ya, dalam kurungnya X plus 10 kuadrat. Contoh lain misalkan 2X min setengah. Ya berarti yang di dalam kurung 2X min setengah dikuadratkan. Jadi yang diubah yang di dalamnya ini. Sekarang, tadi kan kita sudah tahu bahwa mutlak X min 7 maka sama dengan akar X min 7 kuadrat. Kita ubah. Berarti kita ubah dia menjadi ini. Akar X min 7 kuadrat sama dengan 3. Sekarang, di sini kita punya akar. Di ruas kiri, ini kita punya akar. Nah, untuk mempermudah kita, kalau akar kan nanti susah.
Maka dari itu kita permudah. Cara mempermudahnya kita dengan menghilangkan akarnya. Dalam matematika untuk menghilangkan akar itu caranya dengan dikuadratkan. Dikuadratkan. Akar ketika ketemu kuadrat akarnya menghilang sehingga di sini dikuadratkan itu jadinya x min 7 kuadrat dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Nah, sekarang ini akar ketika ketemu kuadrat akarnya hilang sehingga kita hanya tinggal punya x min 7 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Sekarang ketika kita mau cari x min 7 kuadrat, sebelumnya ketika kita punya 2 kuadrat, maka sama aja 2 dikali 2. 4 kuadrat itu sama aja 4 dikali 4. Lalu misalkan min 10 kuadrat, berarti sama saja min 10 dikali dengan min 10. Lalu kalau misalkan x min 7 kuadrat gimana dong? X min 7 kuadrat, maka sama saja x min 7 dikali dengan dirinya sendiri, x min 7. Sehingga di sini kita tulis x min 7 dikali dengan x min 7 sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu hasilnya 9. Sekarang kita jabarkan x min 7 dikali x min 7 itu berapa? Nah, x min 7 kali x min 7. X min 7 dikali x min 7. Kita kalikan. X kali x maka x kuadrat. X kali min 7 maka min 7x. Min 7 kali x maka min 7x. 7 kali min 7 kali min 7. Min kali min hasilnya plus. 7 kali 7 hasilnya 49. Sehingga kita tulis x kuadrat min 7x min 7x plus 49 sama dengan 9. Sekarang ini yang tengah bisa dijumlahkan. X kuadrat min 7 dikurangi 7 itu min 14. X ditambah 49 sama dengan 9. Maka x kuadrat min 14x plus 49, 9-nya pindah positif, 9 di sini positif pindah, maka jadi kurangin 9 sama dengan 0. Maka x kuadrat 14x ditambah 49 kurangi 9 itu hasilnya 40 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Ada yang masih ingat tentang faktor? Cara memfaktorkan. Ibu punya di sini tulis dulu x kuadrat yang ini ya. X kuadrat min 14x plus 40 sama dengan 0. Nah, untuk mencari faktor, kita cari dulu berapa kali berapa yang hasilnya 40 dan hasil ini ditambah ini hasilnya adalah min 14. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat dulu. Kita cari dulu 40 itu kemungkinannya berapa kali berapa saja sih? 40 itu dari 1 kali 40. Terus kita lihat positif. Perkalian positif. Perkalian positif itu ada dua kemungkinan. Positif dikali positif, negatif dikali negatif. Ya kan? Yang hasilnya positif. Maka di sini selain 1 dikali 40, bisa juga min 1 dikali min 40. Karena min kali min hasilnya positif, 1 kali 40 hasilnya 40. Sehingga positif 40 sama dengan ini. Selanjutnya 2 kali 20 ya. Ada juga kemungkinan min 2 kali min 20 karena hasilnya sama-sama juga positif. Kalau 3 nggak bisa, kalau 4 sekarang 4 kali 10. Maka sini juga ada kemungkinan min 4 kali min 10. Lalu selanjutnya lagi 5 kali 8 sama min 5 dikali min 8.
ya kan? Sekarang kita lihat kalau kita pakai 1 sama 40 ya, pertama yang ini. Terus di sini kalau ini x kuadrat itu sama saja x dikali x. Sekarang kita kalikan yang tengah. 1 dikali x maka x. 40 dikali x maka 40x. Hasil ini kita tambahkan. 40x tambah 4 tambah x, hasilnya berarti 41x. Apakah hasilnya sama dengan ini? Jelas tidak. Sedangkan ini 41, di sini adalah min 14. Berarti yang pertama ini salah. Kita bukan pakai kemungkinan yang pertama. Coba cari lagi. Kalau kemungkinan pertama tidak bisa, cari yang lain. Coba Ibu pilih lagi ya. Misalkan min 2 dikali min 20. Ini kali ini min 2x. Ini kali ini adalah min 20x. Kita jumlahkan. Min 2x ditambah min 20x itu hasilnya min 22x. Apakah sama dengan yang ini? Di sini min 22, sini min 14, berarti beda ya. Berarti kita nggak bisa pakai yang ini. Coba cari yang lain, berapa? Kira-kira berapa ya? Misalkan, oke, Ibu coba min 4 sama min 10. Coba ya. Jadi, kira-kira aja kalian mau pilih yang mana bebas. Sekarang, x kali min 4 maka min 4x. X kali min 10 maka min 10x. Ditambah min 4x ditambah min 10x. Maka hasilnya min 14x. Nah, ternyata sama dengan yang ini. Sehingga kita dapat faktornya. Caranya yaitu x, sini x. Depan dengan yang depan sini, maka sini min 4. Sekarang, yang belakang dengan yang belakang, maka x min 10. Nah, jadi kita dapat bahwa faktornya adalah x min 4 dan x min 10. Terus selanjutnya ini hapus dulu sebentar ya. Selanjutnya kita cari. Tulis dulu x min 4 kali x min 10. Ini Ibu tulis lagi karena yang bawah nggak cukup ya. Kalian lanjutkan saja di bawahnya, jangan ikut di sampingnya. Sekarang caranya x min 4 sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Atau x min 10 ini sama dengan 0. Sekarang x sama dengan min 4 pindah jadi 4. X sama dengan min pindah jadi plus atau positif. Angkanya 10, maka x-nya 10 sehingga HP-nya adalah 4 dan 10. Apakah sama dengan cara yang tadi, definisi nilai mutlak? Ternyata sama, maka dari itu dapat disimpulkan. Jadi, ketika menentukan himpunan penyelesaian, itu bisa menggunakan dua cara. Bisa cara definisi nilai mutlak, bisa menggunakan sifat nilai mutlak. Nanti hasilnya akan sama. Sekarang selanjutnya Ibu akan bahas lagi mengenai mutlak x plus 6 sama dengan 4. Kita menggunakan sifat mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Kita tulis dulu. X plus 6 sama dengan 4. Maka kita dapatkan sini akar x plus 6 kuadrat sama dengan 4. Paham kan kenapa? Karena ketika kita punya ini, kita punya jadinya x kuadrat. Maka ketika kita punya x plus 6, diubah x-nya. Sehingga di sini x plus 6 kuadrat. Maka ini, dari sini, dari ini
ini diubah jadi ini. Sekarang selanjutnya adalah dikuadratkan supaya akarnya menghilang. Menghilang akarnya di sini berarti dikuadratkan. Kita langsung hilangkan saja akarnya. Akar dikuadratkan hasilnya berarti akan hilang. Akar yang hilang maka tinggal x plus 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Nah, seperti tadi, x plus 6 itu sama aja, x plus 6 kuadrat itu sama aja, x plus 6 dikali dengan x plus 6 sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16. Sekarang kita jadikan x plus 6 kali x plus 6 itu hasilnya berapa? X kali x maka hasilnya x kuadrat, x kali 6. 6-nya positif nih, berarti plus 6x. Ini 6-nya positif, dikali x-nya juga positif, maka plus 6x. Lalu selanjutnya ini 6 dikali 6 positif semua, maka plus 6 kali 6 36. Sehingga kita dapatkan x kuadrat plus 6x plus 6x plus 36 sama dengan 16. Kita jumlahkan yang ini, maka x kuadrat plus 12x plus 36 sama dengan 16. X kuadrat plus 12x plus 36, 16-nya pindah maka jadi ini 16 sama dengan 0. Maka x kuadrat plus 12x 36 kurangi 16 jadi plus 20 sama dengan 0. Sekarang kita cari nih, kita faktorkan, kita cari faktorannya sama dengan di sini. Cari sama seperti tadi caranya, 12x ditambah 20, di sini x kuadrat itu sama seperti x kali x. Sekarang 20 itu kemungkinannya apa aja? Perkalian hasilnya positif 20. Ingat, perkalian hasilnya positif itu positif dikali positif. Bisa juga negatif dikali negatif yang hasilnya negatif, yang hasilnya positif. Maka ada dua kemungkinan, misalkan 1 kali 20 ya, yang 20 bisa juga min 1 kali min 20. Selainnya 2 kali 10 bisa juga min 2 kali min 10. Kalau 3 tidak ada, 4. Sekarang 4 kali 5 sama min 4 kali min 5. Nah, berarti sudah kemungkinan cuma ini. Sekarang kita cari. Kalau misalkan kita pakainya, coba dicari-cari aja. Ibu mau coba yang ini deh, 2 kali 10. Jangan-jangan yang ini dulu aja, min 4 kali min 5. Min 4 kali min 5. Min 4 kali min 5 hasilnya positif 20, karena min kali min plus 4 kali 5 20. Sekarang seperti biasa, ini kalikan, yang di dalam dikali min 4x, yang di luar dikali min 5x. Setelah itu ditambah min 4x ditambah min 5x, hasilnya maka min 9. Apakah ini min 9? Ini adalah plus 12, berarti kita bukan pakai yang pakai yang ini. Sebentar. Oke, berarti ini enggak ya, yang ini ya, yang min 4 dan min 5. Kita cari yang lain. Coba selanjutnya berarti apa lagi? Sekarang coba ini stop ya, x. Coba yang ini ya, min 2 kali min 10. Di sini hasilnya min 2x. Ini kali ini hasilnya min 10x ditambah min 2x ditambah min 10x, hasilnya min 12x. Lah Bu, ini angkanya udah nih Bu, 12. Ya, 12, tapi lihat di sini 12-nya mintanya positif, sedangkan di sini negatif. Berarti tetap kita gak bisa pakai yang ini karena dimintanya 12-nya positif. Maka kita cari yang lain. Berapa? Nah, tadi kan hasilnya 12 tuh ya, udah menyerempet, tapi bedanya tandanya, maka kita bisa pakai yang ini. Coba 2 sama 10, ini 2x, di sini adalah 10x. 2x ditambah 10x, maka hasilnya
12x. 12-nya positif. Sama dengan ini, maka kita dapatkan faktornya adalah x ditambah 2, karena 2-nya positif, maka x tambah 2x ini ditambah 10, karena 10-nya positif. Tapi kalau misalkan 10-nya min, maka x dikurangi 10. Sini terus x plus 10. Nah, terus kita hapus lagi. Hapus. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita cari x-nya. Cara mencarinya, kita tulis lagi ya supaya tidak bingung. Sama dengan 0, maka di sini x plus 2 sama dengan 0. Ini ya, ini sama dengan 0, atau ini tanda atau ya. Tanda atau x plus 10 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan min 2. Di sini x-nya sama dengan min 10. Karena plus pindah jadi min, angkanya 2. Plus pindah jadi min, angkanya 10, maka min 10. Jadi HP-nya adalah min 2 dan min 10. Nah, selanjutnya Ibu berikan contoh yang terakhir. X plus 3 sama dengan 9. Langsung saja ya, berarti akar x plus 3 kuadrat sama dengan 9 dikuadratkan, maka akarnya hilang. Akar dikuadratkan, akarnya hilang. Lalu 9-nya juga kuadrat. Sekarang dikali. X plus 3 kuadrat itu sama dengan saja. X plus 3 dikali dengan X plus 3 sama dengan 9 kuadrat, hasilnya 81. Sekarang X tambah 3 dikali dengan X plus 3, kita jabarkan. X kali X adalah X kuadrat. X kali 3, maka plus 3x karena sama-sama positif. 3 dikali x maka plus 3x. 3 dikali 3 maka hasilnya plus 9. Kita jabarkan. X kuadrat plus 3x plus 3x plus 9 sama dengan 81. Ini ditambah, maka x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 81. Maka x kuadrat plus 6x plus 9, 81-nya pindah, maka dikurangin 81 sama dengan 0. Sekarang x kuadrat plus 6x min 72 sama dengan 0. Nah, kita cari sekarang adalah pemfaktorannya. Faktornya berapa? Berapa dikali dengan berapa ya? Nah, sekarang kita tulis dulu, cari faktornya. X kuadrat plus 6x min 72 sama dengan 0. Nah, kita lihat, kalau tadi kan kita contohnya kan positif semua yang belakang. Tapi sekarang ini negatif. Ingat, perkalian yang hasilnya negatif itu positif dikali negatif dan negatif dikali positif. Sekarang 72 tapi min nih, karena depannya ada min 72. Berarti 1 kali 72. Karena min berarti salah satunya ada yang negatif. Berarti di sini min boleh. Atau bisa saja satunya positif, yang negatif adalah 72. Terus lagi bagi 2 berarti 36 ya. Karena min berarti salah satunya min. Bisa juga yang min adalah min 36-nya. Sekarang kalau 3 berapa? 72 bagi 3. 2, 6, 12, 4 ya. 24 ya. Berarti sini 24. Karena negatif, maka salah satunya negatif. Bisa juga 3-nya positif. Yang negatif adalah 24. Lanjut lagi, kalau 4 bisa nggak 72 bagi 4? 1, 4, 32, 18 ya. Berarti sini 18. Sini min, karena salah satunya harus min supaya hasilnya negatif. Sini 4, bisa juga sini min 18. Lagi yang lain. 5 nggak bisa, 6. 6 kali berapa? 6 kali 12, benar nggak?
Ya, 6 kali 12. 6 kali 12, tapi salah satunya min. Nah, selanjutnya lagi. Nggak cukup ya. Lagi. Sini. Yang hasilnya min 72. 6, min 6 kali 12. Yang lain adalah 6 kali min 12. Terus, selanjutnya adalah 8 kali 9. Karena negatif, maka salah satunya negatif. Lalu 8 kali min 9. Sekarang kita cari, mau pakai yang berapa? Dicari supaya hasilnya ditambahkan hasilnya positif 6. Karena positif berarti kemungkinan angkanya berapa, yang mana? Coba, kalau misalkan ini 18 min 4 sama 18. Sini X, sini X. X kali min 4, min 4X. X kali ini 18X. 18X ditambah min 4X. Atau sama saja 18X dikurangi 4X. Hasilnya berarti 14. Berarti belum. Cari yang lain lagi. Berarti ini bukan. Nah, berapa lagi? Coba, mau berapa? Saya sekali nggak bisa langsung. Itu ya. Kita nggak bisa langsung saling tanya jawab. Terus sekarang 8 sini 9. Ini coba yang ini ya. Min 9. Kalau sini 8X. Sini min 9X. Ketika ditambah maka 8X ditambah min 9X. Maka hasilnya 8 kurangin 9 berarti min X. Padahal dimintanya positif 6. Maka bukan juga. Nah, berapa yang lain? Dicari terus, dicari lagi. Coba ibu sekarang misalkan ini min 6 sama 12. Ini kali ini hasilnya min 6x. X kali 12 maka hasilnya 12x. 12x ditambah sama min 6x. Maka sama saja 12x dikurangi 6x. 12 kurangi 6 berapa? 12 kurangi 6. 12 kurangi 6 itu hasilnya berarti 6. 6 apa? 6x. 6-nya positif. Di sini juga positif. Maka dapat disimpulkan bahwa faktornya adalah x. Nah, di sini lihat tandanya min. Maka x min 6. Karena sini min 6. Lalu sekarang ini x, maka sini x. Nah, 12-nya apa? Di sini positif, maka plus 12. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian itu perlu banyak explore mana sih yang hasilnya ketika ditambahkan itu sama dengan yang di tengah. Cari dulu kemungkinan perkaliannya, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Lalu ketika ditambahkan hasilnya adalah yang di tengah, sama persis. Tidak boleh misalkan nih yang di tengah itu plus 12 tapi hasilnya min 12. Berarti bukan, belum. Carilah yang persis. Dari angkanya, dari tandanya itu harus selalu sama. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat x min 6 dikali dengan x plus 12 sama dengan 0. X min 6 sama dengan 0 atau x plus 12 sama dengan 0. X 6 pindah jadi min 6 ya, min pindah jadi positif maka 6. X maka berapa sini plus jadi min angkanya 12. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 12 dan 6. Sekian, sudah selesai. Jadi kalian itu yang perlu kalian selalu pelajari atau ditingkatkan lagi itu cara pemfaktorannya, karena nanti kedepannya nanti pasti juga kalian akan menemukan cara untuk pemfaktoran. Maka dari itu bagi yang belum bisa coba ditingkatkan lagi dengan cara, kalau dalam matematika itu untuk meningkatkan keterampilan matematikanya itu adalah dengan cara selalu mencoba untuk mengerjakan soal-soal. Maka dari itu mohon bagi kalian yang pemfaktorannya itu belum lancar, tolong dilancarkan kembali dengan
Misalkan bisa juga belajar lagi tentang pemfaktoran, terus juga mengerjakan contoh-contoh soalnya. Karena matematika adalah kuncinya itu. Jadi Ibu berikan kesimpulan dulu ya. Ketika kita punya mutlak, persamaan nilai mutlak menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat, pertama-tama kita tulis dulu soalnya. Habis itu nilai mutlaknya diubah menjadi akar dalam kurung terus dikuadratkan sama dengan titik-titik gitu. Lalu supaya akarnya hilang maka dikuadratkan. Sisanya berarti hanya angka yang di dalam akar sama dengan titik-titiknya itu, atau misalkan sama dengan di sini 9, sama dengan jadinya 9-nya ini juga dikuadratkan. Selanjutnya, misalkan di sini akar X, bukan akar, X plus 3 kuadrat itu sama saja X plus 3 dikali dengan dirinya sendiri, yaitu X plus 3, sehingga ketika kita punya X plus 3 kuadrat sama saja X plus 3 dikali X plus 3. Habis itu dijabarkan dengan cara seperti tadi yang Ibu jelaskan. Lalu yang bisa ditambah, yang bisa dikurang. Lalu sesudahnya, kalau sudah menemukan yang paling ini, yang sudah paling sederhana, maka tinggal difaktorkan. Cara memfaktorkan adalah kita cari perkalian, kemungkinan perkalian yang di belakang ini angkanya 72 itu tadi bisa juga 1 kali 72, 2 kali 36, terus 3 kali berapa tadi, berapa gitu, 4 kali berapa, 6 kali berapa. Jadi banyak kemungkinannya. Lalu diperhatikan yang 72 ini yang belakang ini itu positif atau negatif. Kalau positif berarti kemungkinannya angkanya positif dikali dengan positif, atau juga negatif dikali negatif yang hasilnya adalah positif. Lalu tapi kalau misalkan seperti min itu ada dua kemungkinan, min dikali plus atau positif dikali negatif. Nah, jadi hasilnya min, hasilnya juga min. Maka dari itu diperhatikan lagi. Selanjutnya, pilihlah. Kalian coba-coba. Kalau pemfaktoran itu coba-coba. Ini kali ini ditambah ini, yang hasilnya adalah yang di tengah. Tadi 72, misalkan tadi adalah yang benar adalah min 4 dan 12, karena min 6x ditambah 12x itu hasilnya 6x, hasilnya di tengah. Jadi kalian perlu explore mana sih yang hasilnya ketika ditambahkan itu hasilnya sama dengan yang di tengah. Nah, nanti ketemulah dengan pemfaktorannya. Selanjutnya nanti kalian caranya seperti ini, tinggal pindah ruas. Misalkan min 6 di sini pindah ruas jadi 6. 12 di sini pindah ruas jadi min 12. Jadi langsung ketemu deh. Himpunan penyelesaiannya adalah min 12 dan 6. Nah, sekarang Ibu punya latihan soal ada 3. Ada 3, coba kalian kerjakan dengan cara seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kalau misalkan ada yang belum paham, Bu, ini udah benar atau belum? Bu, kalau cara ini bagaimana? Setelah ini bagaimana? Bisa langsung tanya ke WhatsApp aja, jangan diem aja. Kalau diem aja kalian bisa paham dari mana? Kalau misalkan hanya diam, kalau diam ya sudah, berarti ya kalian stuck di situ, kalian nggak berproses. Jadi maka dari itu kalau belum paham, jangan hanya diam. Kalau belum paham, jangan misalkan hanya melihat pekerjaan temannya, tapi kalau belum paham itu kalian tuh explore mana sih yang kalian kurang paham, bagaimana sih supaya bisa paham. Jadi jangan hanya diam saja. Nah, coba sekarang kerjakan A, B, C. Lalu nanti kalau sudah bisa dikumpulkan ke Google Classroom. Sekian dari pembahasan Ibu hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.